Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran jarak jauh khusus untuk anak-anak SD kelas 6 di manapun kalian berada, dan ini adalah panduan bagi orang tua siswa untuk membimbing anak-anak kita belajar. Kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran 1 halaman 120 sampai 130 dan disertai contoh jawaban latihan soal. Namun sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk selalu berdisiplin melaksanakan protokoler kesehatan. Baik, Bapak dan Ibu dimanapun berada, ini tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita dari 1 sampai dengan 6. Dan di halaman berikutnya pembelajaran dimulai dengan ayo membaca, dihadapkan pada bacaan teks yang berjudul kreativitas yang membuahkan hasil. Apakah itu? Apa isi daripada judul bacaan tersebut? Nah, kalian baca dengan baik dan benar, dan juga agar dapat menjawab soal-soal yang nanti akan kalian temukan. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah pertanyaan dari jawaban dari bacaan tersebut. Contoh, apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Menurut bacaan bahwa usahanya adalah pengrajin rangkaian bunga kering. Apa bahan yang digunakan Ibu Made Yuliani? Adalah memanfaatkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di lingkungannya. Dan ini manfaatnya. Kemudian ini juga pertanyaan nomor 4. Terus selanjutnya ke pertanyaan nomor, sampai nomor 4 ya, selesai. Kemudian di kolom ayo berdiskusi, kalian disuguhkan dengan bacaan teks dengan sebuah pertanyaan. Apakah MEA itu? Nah, MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Apakah masyarakat ekonomi ASEAN itu? Apa maksud dan tujuannya? Kemudian kalian baca seperti biasanya dengan baik dan benar. Selanjutnya di halaman berikutnya, ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan MEA tadi, masyarakat ekonomi ASEAN. Contoh, 1. Apa yang kamu ketahui tentang MEA? Nah, menurut bacaan tersebut dan referensi yang lain bahwa MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN adalah merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Nah, itu contohnya. Ini contoh jawaban yang kedua, ini contoh jawaban yang ketiga. Dan selanjutnya, nah ini contoh jawabannya keempat dan kelima. Sekali lagi ini hanya sebuah referensi, bukan suatu keharusan menjawabnya harus begitu. Disesuaikan nanti dengan jawaban yang ditulis anak-anak kita. Kemudian ayo mencoba disuguhkan dengan beberapa barang, benda-benda tempelan yang bisa ditempel di kulkas atau di gagang pintu dan lain-lain ini. Ya, ada beberapa benda. Nah, di mana lagi kamu, ini pertanyaannya, cendera mata di atas dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Nah, pengertian dari benda magnetis dan non-magnetis sudah dibahas pada slide sebelumnya, masih di tema 5. Ini jawabannya contohnya. Iya, benda termasuk benda magnetis karena pintu kulkas memiliki lapisan magnet yang berfungsi sebagai perekat ketika pintu kulkas ditutup. Ini pertanyaan kedua, di mana lagi ditemukan ya bahwa benda-benda tersebut dapat menempel pada benda-benda yang terbuat dari besi atau logam seperti handle pintu, seng dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, nah ini tentang medan magnet, baca dengan baik dan benar karena nanti ada pertanyaan di sini. Nah, ini adalah laporan percobaan yang tadi, medan magnet. Tujuan percobaannya apa? Dikasih contoh bahwa ini adalah untuk mendeteksi medan magnet. Alat dan bahannya ini, ada magnet, ada serbuk besi, ada karton atau kertas lain-lain. Langkah percobaannya seperti ini, kemudian hasil percobaannya juga seperti ini. Ya, kalian baca, dan ini hanya sebuah contoh. Kesimpulan termasuk hasil daripada langkah percobaan yang kalian lakukan. Kemudian, ini kesimpulannya. Ya, contohnya bahwa medan magnet itu tidak dapat dilihat namun bisa digambarkan. Nah, kuatnya medan magnet itu tergantung dari magnet atau jarak benda atau jarak magnet dengan benda-benda yang tadi. Kemudian di halaman berikutnya ini tentang formulir, ini sudah dijelaskan juga. Ini hanya tinggal mengisi, tidak akan saya beri contoh. Misal nama awal berarti nama anak kita, nama akhir anak kita, alamat penerimanya, ini formulir pengiriman barang dan seterusnya. Ikuti, jawab sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam formulir tersebut. Kemudian
Nah ini, berdasarkan teks formulir tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Contohnya ini, data penerima barang, ada nama, alamat, kode pos, nomor telepon, dan lain-lain. Tentu nomor telepon juga adalah nomor telepon aktif agar mudah dihubungi. Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos? Di antaranya untuk mempermudah pengirim barang atau kurir dalam mengirim barang tersebut ya, karena masing-masing kecamatan, masing daerah mempunyai kode pos masing-masing. Ini pertanyaan berikutnya, dan berikutnya lagi adalah, ayo kita renungkan ya, renungkan sama-sama mana yang belum dimengerti, mana yang belum paham, kemudian komunikasikan dengan anak-anak kita. Kalau setelah dikomunikasikan tidak menemukan titik temu, maka komunikasikan dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah melalui grup masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.